Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya. Saya Niputu Miranda Putri. Saya Trisna Adisti Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Inovasi obat tetes dari kombinasi ekstrak daun belimbing ulu dan daun buni untuk pengobatan stomatitis aftosa rekuren minor. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami kali ini, yang dimana SAR minor merupakan salah satu penyakit mulut yang umum terjadi pada masyarakat Indonesia yang terjadi sebesar 75-85% dari kasus SAR lainnya. Salah satu dari penyebab SAR adalah jamur Candida albicans dan bakteri Staphylococcus aureus. Masyarakat Indonesia sendiri menggunakan obat tetes yang berada di pasaran, padahal apabila penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan beberapa efek samping seperti resistensi jamur dan bakteri terhadap obat. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya dengan sumber daya lokalnya. Salah satu sumber daya lokal yang kaya akan manfaat namun masih sangat jarang digunakan sebagai produk farmasi yakni daun belimbing ulu dan daun buni. Oleh sebab itu, kami ingin mengkombinasikan kedua bahan ini sebagai sediaan obat tetes untuk pencegahan dan pengobatan SAR minor. Baik, dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah hasil uji fitokimia ekstrak daun belimbing ulu dan daun buni? Kemudian yang kedua, bagaimanakah karakteristik obat tetes mulut dilihat dari parameter pH dan daya sebar? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah hasil uji in vitro terhadap daya hambat jamur Candida albicans dan bakteri Staphylococcus aureus? Kemudian yang keempat, bagaimanakah hasil uji in vivo terhadap diameter lesi tikus putih? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penelitian kami sebagai berikut. Penelitian ini berlangsung dari bulan April sampai dengan Oktober 2021 dan dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu beberapa perkebunan di area Kota Denpasar, Laboratorium Kimia dan Perpustakaan SMA Negeri 3 Denpasar, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Penulis. Rancangan penelitian ini merupakan eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan, di mana 2 diantaranya merupakan kelompok kontrol dan 3 diantaranya merupakan kelompok perlakuan dengan kadar bahan yang sama, yakni sebesar 5%, namun memiliki komposisi yang berbeda-beda. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya inkubator, jangka sorong, lidi kapas steril, dan sebagainya. Sedangkan bahan yang digunakan ada daun belimbing ulu, daun buni, biakan jamur Candida albicans, bakteri Staphylococcus aureus, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun metode penelitian dimulai dengan mengekstraksi kedua bahan. Kedua bahan dikeringkan, kemudian di blender, dan ditimbang. Setelah itu kedua bahan direndam dalam etanol dan dimaserasi selama 2 hari. Ekstrak yang didapat kemudian disaring dan diuapkan. Setelah itu kami melakukan pengujian fitokimia. Pembuatan obat tetes dilakukan dengan mencampurkan seluruh komposisi dan memanaskannya. Setelah itu ada uji daya hambat terhadap jamur Candida albicans dan bakteri Staphylococcus aureus, uji pH, uji daya sebar, dan uji in vivo obat tetes pada tikus putih, di mana kami menggunakan metode pretest dan posttest. Pertama tikus dianestesi, kemudian diberi luka pada mukosa oral. Setelah itu tikus diobati sesuai dengan kelompok perlakuannya selama 7 hari. Terakhir, dilakukan pengamatan diameter lesi tikus awal dan akhir. Berikut adalah foto produk kami. Hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak daun belimbing ulu positif mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan triterpenoid atau steroid. Sedangkan ekstrak daun buni positif mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid atau steroid. Hasil uji pH menunjukkan bahwa pH obat tetes memiliki rentangan antara 7,1 hingga 7,2, yang dimana ketiga perlakuan tersebut telah memenuhi persyaratan pH mulut yakni 5,5 hingga 7,9. Sementara daya sebar obat tetes berkisar antara 5 hingga 5,7 cm, di mana P1 memiliki nilai daya sebar dengan rata-rata diameter tertinggi yang juga sudah termasuk standar nasional Indonesia yakni 5,54 hingga 6,08 cm. Selanjutnya, hasil uji in vitro terhadap jamur Candida albicans menunjukkan bahwa P1 dan P2 masuk ke dalam kategori sangat kuat, sedangkan P3 masuk ke dalam kategori daya hambat kuat. Sementara itu, hasil uji daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus menunjukkan obat tetes mulai dari P1 hingga P3 secara keseluruhan masuk ke dalam nilai daya hambat dengan kategori sedang. Berikutnya hasil uji in vivo obat tetes
yang dimana dapat dilihat bahwa data terdistribusi secara tidak normal atau P kurang dari 0,05. Oleh sebab itu dapat dilanjutkan dengan pengujian non-parametrik Kruskal-Wallis. Dari hasil pengujian Kruskal-Wallis didapatkan data bahwa P sama dengan 0,0393 atau P kurang dari alfa 0,05 atau signifikan. Yang dimana artinya bahwa terdapat pengaruh antara perbedaan konsentrasi antara P1, P2, dan P3 terhadap nilai efektivitas obat tetes mulut. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, uji fitokimia membuktikan ekstrak daun belimbing bulu positif mengandung flavonoid, tanin, dan triterpenoid atau steroid. Sedangkan ekstrak daun bumi positif mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid atau steroid. Yang kedua, pH obat tetes berkisar antara 7,1 hingga 7,2 yang telah memenuhi persyaratan pH mulut. Sedangkan daya sebar obat tetes berkisar dari 5 hingga 5,7 cm yang telah memenuhi SNI. Yang ketiga, uji in vitro menunjukkan bahwa P1 memiliki nilai daya hambat terhadap jamur Candida albicans yang tertinggi, yakni 26,09 mm. Hal ini mengindikasikan semakin besar komposisi ekstrak daun belimbing bulu, semakin besar daya hambatnya. Sementara, obat tetes P3 memiliki nilai daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus tertinggi, yakni 8,18 mm. Hal ini tentu juga mengindikasikan semakin besar komposisi ekstrak daun bumi, semakin besar daya hambatnya. Dan yang terakhir, hasil uji in vivo menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perbedaan konsentrasi P1, P2, dan P3 terhadap nilai efektivitas obat tetes mulut. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Kopsi, meneliti itu seru.